Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Irfan Soleh, guru SD Negeri 1. Baik, kali ini Pak Irfan akan membahas penilaian tengah semester 2, yaitu pada mata pelajaran IPS yang baru saja kalian selesaikan tadi pagi ya. Baik, langsung saja kita bahas ya. Ini sama seperti kemarin, yaitu terdiri dari 2 room, yaitu room 1 dan room 2. Room 1 berupa pilihan ganda, room 2 berupa isian. Ya, baik, langsung saja ya. Room 1. Penduduk Indonesia banyak yang bekerja sebagai petani karena Indonesia memiliki titik-titik. Nah, mengapa rakyat Indonesia kebanyakan sebagai petani? Ya, karena benar sekali. Karena tanah Indonesia itu sangat subur. Bahkan kalau kalian dengar lagunya Kus Plus, ya apa-apa kalau kita lempar nanti akan tumbuh ya. Akan tumbuh berkembang ya, semuanya bisa ya, bahkan batu dan apa itu jadi tanaman juga ya. Sungguh luar biasa, tanah Indonesia subur, maka harus kita syukuri. Baik, langsung nomor 2 ini ya, daging. Saya perbesar lagi biar kelihatan kentara enak ya. Iya, seperti ini ya. Baik, nomor 2, daging, susu, telur, dan kulit merupakan hasil kegiatan. Nah, kalau ada daging, ada susu, ada telur, ada kulit, ya ini pasti hasil dari peternakan ya. Susu sapi ya, itu kan peternakan susu sapi gitu kan. Susu kambing ya, seperti itu. Langsung aja nomor 3. Kegiatan manusia yang menghasilkan bahan pangan dari hasil bercocok tanam dinamakan titik-titik. Nah, bercocok tanam yaitu berarti umumnya sebagai petani. Kalau sebagai petani berarti bertani ya, hasilnya nanti bahan pangan berupa padi ya, gitu. Mudah kan? Kalau karyawan nanti menghasilkan barang, biasanya produksi. Kalau berdagang jual beli, kalau nelayan ya di pantai menghasilkan ikan. Ya, langsung kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ya, ini ya. Hasil ternak hewan yang dapat dimanfaatkan berupa, ya kalau kita beternak hewan, nanti kita manfaatkan hewan tersebut itu apanya. Ya, kita pilih, harus jeli dari pilihan yang ada ABCD ini. Berarti kita pilih, misalkan pilih A, itu ada daging, kemudian ada buah. Ya, yang salah ini buah. Kan ceritanya ini adalah hewan ya. Kata kuncinya adalah hewan. Kalau hewan tidak mungkin jadi buah ya. Berikutnya yang B, telur, daging, susu, kulit. Ya, ini kemungkinan betul ya, karena ini dari hewan semua. Sekarang C, telur ya. C itu ada sayur ya, sayur itu namanya tanaman. Ini jadi ini salah ya. Kemudian buah tadi juga salah ya, dari tanaman. Telur ya, ini juga salah ya. Berarti benar ya, jawabnya adalah B ya. Gitu anak-anakku ya. Cara menjawab juga harus seperti ini. Baik, nomor 5. Sumber daya alam yang berupa tambang. Bahan tambang itu apa ya? Gampang kalau ini. Bahan tambang itu adalah emas, batu bara, intan. Nah, itu namanya emas. Ya, itu namanya berupa bahan tambang gitu ya. Baik, kita lanjut nomor 6. Nomor 6. Iya. Pemanfaatan sumber daya alam sebaiknya dilakukan secara sumber daya alam yang begitu banyak ya. Begitu banyak, baik sumber daya alam hayati, non hayati, dapat diperbarui maupun tidak diperbarui. Nah, itu harus kita gunakan, kita manfaatkan secara secukupnya. Jadi tidak usah berlebih-lebihan, tidak usah besar-besaran, tidak usah langsung segera dihabiskan, tidak boleh. Harus secukupnya saja, karena nanti bisa digunakan untuk anak cucu kita. Ya, nomor 7. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi harus titik-titik. Untuk kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi itu adalah biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Maka harus bagaimana? Nah, di antara pilihan yang ada sampai habis, jangan sampai habis, tidak boleh. Merusak lingkungan, ini juga tidak boleh. Mengutamakan keuntungan daripada lingkungan. Yang penting untung, lingkungan tidak berarti juga salah. Tidak merusak alam ya, ini yang paling betul ya. Jadi jawabnya adalah di pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan yang tidak merusak alam, merusak lingkungan. Jadi seperti itu ya.
Baik, kita lanjut nomor 8. 8 di atas. Iya, ini ya. Baik, ya ini ya. Iya, sip. Penduduk yang tinggal di daerah sekitar pantai, maka sebagian besar akan berprofesi sebagai di pantai itu di laut. Di laut itu pasti nelayan, dia akan mencari ikan ya. Jadi nelayan. Berikutnya nomor 9. Cara melestarikan sumber daya alam hutan adalah sumber daya alam hutan harus kita lestarikan. Caranya bagaimana? Bakar hutan. Oh, ini tidak boleh nih, kalau ini tidak boleh bakar hutan. Menebang hutan secara liar. Oh, nebang hutan secara liar tidak boleh nih. Reboisasi ya, ini yang boleh. Membuang sampah sembarangan. Ya, ini tidak boleh juga nih. Ya, berarti jawabnya adalah C ya, reboisasi. Apa tahu reboisasi itu? Reboisasi adalah menanam hutan yang telah gundul dengan tanaman baru atau penanaman hutan kembali itu ya. Jadi itu termasuk cara melestarikan sumber daya alam hutan. Baik, kita lanjut nomor 10. Nomor 10, iya. Terhadap sumber daya alam, manusia wajib. Sumber daya alam kita sebagai manusia itu harus melestarikannya. Jelas ini gampang ya, harus dilestarikan, tidak boleh dihabiskan, tidak boleh disia-siakan, dihambar-hamburkan seterusnya. Berikutnya nomor 11. Makanan yang berasal dari tumbuhan yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan. Ya, tambahan itu adalah ya ini B. Tahu, tempe, kedelai ya. Kalau salah daging itu dari hewan ya. Semangka ini sayuran, kejunya ini yang salah ya. Ikan, nah ini kan dari namanya hewan. Nah, gitu ya. Caranya kan seperti itu ya. Baik, kita lanjut nomor 12 ya. Ya. Rotan sebagai hasil hutan dapat dimanfaatkan untuk apa? Rotan ya, rotan umumnya itu digunakan sebagai industri kerajinan. Sudah pernah lihat rotan kan? Ya, itu kalian kalau bapak ibumu, mbah-mbahmu ya, mbah-mbah kita ya, dulu itu kalau memepe, menjemur kasur itu nanti akan ditepuk-tepuk kotorannya itu menggunakan sapu rotan itu ya. Ya, maka itu masuk kerajinan. Kemudian untuk pot itu juga dari apa namanya rotan juga bisa. Kemudian untuk kursi, nah itu juga dari rotan juga ada ya. Kemudian untuk tas, nah seperti itu ya. Baik, kita lanjut nomor 13 ya. Lanjut 13. Perhatikan sumber daya alam berikut. Ada teh, jagung, padi, kopi. Hasil sumber daya alam di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tempatnya di atas dekat pegunungan. Nah, itu dataran tinggi. Tadi tanaman yang hidupnya di dataran tinggi itu yang mana? Yaitu nanti itu jawabnya. Nah, kalau teh ya ini hidup di sana, dataran tinggi. Kalau jagung, nah ini dataran rendah ya. Dataran rendah, jadi tidak boleh salah. Ini dataran rendah. Padi sama dataran rendah. Kopi, ya kopi dataran tinggi. Berarti 1 dan 4. Ada tidak 1 dan 4? Oh ya ada. Namanya adalah ini B. Nah, gitu ya cara mengerjakannya seperti ini. Baik, kita lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 ya. Iya, nomor 14 sudah ada di halaman kedua, halaman berikutnya. Ya ini ya. Baik, kita lanjut halaman room 2. Saya ulangi. Halaman berikutnya nomor 14 ya. Indonesia merupakan negara agraris. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat bagus dilakukan adalah agraris. Ini kata kuncinya adalah agraris. Agraris itu untuk pertanian. Ya, ada enggak untuk pertanian? Iya ada. Ini ya, garis itu untuk pertanian. Berikutnya hewan yang bisa diternak masyarakat dengan aman. Nah, hewan yang diternak dengan aman oleh masyarakat itu yang berarti tidak membahayakan. Kalau A ada ular, ini ular tidak boleh ini membahayakan ini. Elang, kelinci, bebek, elang tidak boleh nih. Ini hewan harus dilestarikan, tidak boleh diternak ya. Berikutnya gajah masuk di dalam masyarakat biar disangkarkan, dibudidayakan di habitatnya. Gajah, wah gajah kok diternak. Berikutnya ayam, bebek, kelinci. Ini yang paling betul nih. Ayam, bebek, kelinci ini aman kalau diternak oleh masyarakat ya, oleh ternak kita, oleh ternak bapak ibu kita pasti aman. Ayam nanti kita gunakan dagingnya, telurnya ya gitu ya. Bebek, kelinci sama. Baik, kita lanjut nomor 16. Nomor 16. Iya, 16 ya. 16. Minyak bumi, gas alam, batu bara adalah contoh sumber daya alam yang kalau minyak bumi itu
sumber dalam yang tidak dapat diperbarui gitu ya. Kalau dapat diperbarui itu adalah contohnya tanah, contohnya hewan, contohnya tumbuhan, contohnya air, ya itu dapat diperbarui ya. Berikutnya nomor 17. Keanekaragaman suku bangsa yang ada di Indonesia salah satunya disebabkan oleh mengapa kok Indonesia beragam suku bangsanya? Nah, itu kita pilih, coba pilihannya apa saja nih, saya naikkan dulu. Iya, ini ya saya naikkan. Pilihannya keanekaragaman suku bangsa Indonesia itu salah satu penyebabnya adalah ya ini B ya, yaitu Indonesia berbentuk kepulauan. Indonesia itu banyak pulau-pulau, ya, bahkan dihitung beribu-ribu pulau itu ya. Ya, kalau pulau besarnya ada 5, masih ingat kan? Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, itu pulau besarnya. Baik, kita lanjut ya, nomor 18. Kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa disebut. Kalau menghasilkan barang, menghasilkan jasa itu namanya produksi. Ya, produksi itu menghasilkan barang dan jasa. Barang bisa barang jadi, bisa barang setengah jadi. Ya, itu namanya produksi. Kalau konsumsi itu artinya menghabiskan ya. Kalau distribusi itu artinya menyalurkan. Kalau dibilang di lingkungan kita sekitar yaitu sebagai sales nyalurke ya, menyalurkan barang. Baik, kita lanjut nomor 19. Ya, ini ya. Kegiatan menyewakan mobil merupakan kegiatan ekonomi di bidang apa? Menyewakan mobil. Ya, menyewakan mobil itu namanya jasa. Kalau tidak ada hasil produknya. Ini hasil produk barang jadi, maksud saya seperti itu. Kalau tidak ada barang jadinya seperti apa, ini namanya kalau menyewakan, kata kuncinya menyewakan itu adalah jasa ya, menyewakan mobil, kemudian menjahit, nah itu namanya juga jasa ya. Baik, kita lanjut nomor 20 ya, nomor 20 di atas kita lihat ya. Pakaian adat yang berasal dari Jawa Tengah dinamakan. Nah, kita orang Jawa Kabupaten Demak harus tahu pakaian adat dari Jawa Tengah itu namanya adalah surjan. Nah, gitu ya. Kalau paksian ini dari Bangka Belitung, dari provinsi Bangka Belitung itu paksian. Kalau ulos dari mana? Ulos itu dari Sumatera Utara. Nah, kalau pangsi dari Banten. Nah, kalau kalian membaca buku nanti seperti ini ya. Jadi jangan lupa selalu membaca buku ya, biar ingat, biar pandai, biar pinter. Berikutnya nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Pakaian adat gambar di samping berasal dari provinsi mana ya. Pakaian adat seperti ini ya, ini tidak berwarna ya. Mudah-mudahan kalau berwarna nanti lebih jelas cara menganalisisnya. Ya, ciri-ciri ini itu di sini. Kalau di kepalanya ini berupa ini kayak gunungan ini ya, seperti ini gunungan ini biasanya dari Bali ya. Kalau laki-lakinya ini ada udengnya, ada ikatnya ya, ini namanya biasanya dari Bali ya. Ya, berarti kita pilih Bali saja ya, gitu ya. Berikutnya lanjut nomor 22. Iya, ini ya. Alat musik berasal dari Jawa Tengah. Nah, dari Jawa Tengah lagi, alat musiknya gampang ya, sering dimainkan kalau ada tari-tarian, itu namanya gamelan ya. Kalau angklung itu nanti dari Jawa Barat. Nah, itu angklung. Kalau sasando dari Pulau Rote atau Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau rebab, rebab ini asal mulanya dari Timur Tengah, kemudian masuk ke Indonesia. Ada yang dalam resum buku menyatakan rebab itu ada yang dinyatakan dari Jawa Barat. Namun ada juga yang menyatakan dari Melayu ya, gitu ya. Baik, nomor 23. Perhatikan gambar rumah adat berikut ini ya. Ini rumah adat ini gampang ini, kalau kalian makan di restoran di beberapa tempat di Semarang kan ada. Ya, seperti ini nanti namanya rumah makan Padang. Berarti Padang itu dari Sumatera Barat. Ya, bentuk seperti ini namanya adalah rumah gadang. Ini namanya rumah gadang. Rumah gadang itu dari Sumatera Barat. Ya, gitu ya. Kalau joglo dari Jawa Tengah, kalian pasti apal ya. Ini kan dari daerah kita sendiri ya. Berikutnya, kalau honai, nah ini dari Papua. Kalau masih ada satu lagi nih, lamin. Lamin itu dari mana? Lamin itu dari Kalimantan ya, dari Kalimantan
timur kayaknya, dari Kalimantan Timur ini ya, dihuni oleh suku Dayak itu ya. Baik, kita lanjut nomor 24. Nomor 24. Kita lanjut 24. Iya, ini ya. Suku Bugis adalah penduduk asli dari provinsi mana? Bugis. Nah, rakyat Bugis itu berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, kita masih ingat kan ya? Kalau yang mendiami Sulawesi Selatan itu kebanyakan dari suku Bugis. Kalau Sumatera Selatan, dari Sumatera Selatan ini kira-kira sukunya apa? Nah, kalau Sumatera itu umumnya Melayu. Sumatera Selatan berarti sukunya diantara adalah Melayu. Kemudian di sana terkenal dengan nama Sungai Musi, berarti ada suku Musi. Ya, ada suku Kubu, suku Ogan. Nah, dan masih banyak lagi ya. Kalau yang ada di mana ini? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu sukunya ada Aba, ada Melayu. Ya, yang selalu ingat pasti yaitu sukunya suku Banjar, suku Dayak itu dari Kalimantan Selatan. Itu anak-anakku sekalian ya. Kalau Maluku Utara, ya ini gampang nih. Dalam pelajaran sejarah ada kerajaan Tiduri, kerajaan Ternate, ya itu juga termasuk suku. Maka suku Ternate, suku Tiduri, ya gitu ya. Baik, kita lanjut aja langsung nomor 25. Perhatikan rumah adat dan asal daerahnya. Joglo, Jawa Tengah, Rumah Gadang, Sumatera Barat, Rumah Hone, Papua. Nah gitu ya. Baik, pasangan rumah adat dan asal daerahnya yang benar. Pasangan yang benar. Ini ya 1A, Joglo dan Sumatera ini. Ini Joglo dan Sumatera. Ini katanya Joglo dan Sumatera. Betul Pak salah? Salah, karena ini kalau Joglo itu dari Jawa Tengah. Berikutnya 2 dan A. Rumah Gadang kok ke Jawa Tengah, betul salah? Salah, Rumah Gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Berarti salah lagi. 1 dan A. Joglo dan Jawa Tengah. Ah, ini yang betul. Nah, ini benar ini. Rumah Joglo itu memang dari Jawa Tengah. Berarti jawabnya adalah C. Nah, gitu. Langsung ketemu ya. Baik. Kita lanjut nomor ROM 2 ya, sudah habis ROM 1. Kita ROM 2. Sebutkan 2 jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini saya singkat saja ya. Sumber daya alam dapat, oh ya sudah saya tulis saja, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, ini saya kembali dulu ya, ini ya. Nulisnya saya lengkap saja ya. Sumber daya alam 1, sumber daya alam itu SDA. Sumber daya alam dapat diperbarui. Itu yang pertama. Contohnya apa? Contohnya gampang, yaitu hewan. Nah, dapat diperbarui itu dapat berkembang biak, dapat menjadi banyak, yaitu hewan, tumbuhan, air. Nah, itu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam lawannya diperbarui adalah tidak dapat diperbarui. Itu tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Ini adanya tuh lama sekali ya. Adanya lama sekali. Ya, berarti contohnya adalah ini minyak bumi. Contohnya minyak bumi. Terus apa lagi? Ya, hasil-hasil tambang, emas, batu bara. Nah, itu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, kita lanjut nomor 27. Ya, 27 ya. Ini saya 27. Mengapa sumber daya alam perlu dilestarikan? Mengapa sumber daya alam perlu dilestarikan? Mengapa? Ya tentu biar tidak habis. Lalu apalagi? Tidak punah. Mengapa harus dilestarikan? Untuk anak
entah cucu kita, biar mereka bisa menikmati juga. Gitu ya. Gampang kan? Gampang sekali. Berikutnya nomor 28. Sebutkan 3 contoh cara menghargai keragaman budaya yang ada di masyarakat ya. Contoh menghargai keragaman budaya yang ada di masyarakat. Contohnya, gampang ini. Menghargai keragaman budaya berarti saling menghormati antar budaya ya, harus dihormati. Nah, dihormati nanti akan terjadi kerukunan. Berikutnya apa lagi? 3 contoh cara menghargai keragaman budaya. Berarti bangga terhadap budaya Indonesia. Bangga budaya Indonesia, kita harus bangga. Nah, bangga nanti kan semuanya keragaman ini menjadi kerukunan, persatuan, tidak jadi masalah tapi menjadi pemersatu. Kemudian satu lagi, 3 contoh ya, 3 contoh cara menghargai keragaman budaya yang ada. Ya berarti kita ikut melestarikan. Nah, ikut melestarikannya. Yang ketiga, ikut melestarikannya. Melestarikan budaya yang ada ya. Melestarikan budaya yang ada. Itu ya. Caranya seperti itu. Oke? Iya. Baik. Kita lanjut nomor 29. Sebutkan mata pencarian yang sesuai dengan daerah tempat tinggalmu. Nah, di daerah sekitar kita itu, masyarakatnya itu mata pencarian sebagai apa? Mata pencarian itu adalah bekerja. Dia bekerja sebagai apa? Iya, yaitu sebagai karyawan. Ada kan? Iya, karyawan pabrik. Kemudian itu ibu-ibumu, bapakmu, ibumu umumnya sebagai apa? Jualan kan? Itu namanya pedagang. Apalagi? Itu tetanggamu juga ada yang bekerja sebagai guru, ya kan? Ada sebagai guru, berarti guru. Nah, gitu. Nah, ada lagi? Tentu masih banyak lagi yang lainnya. Ya, yang jelas, nah itu nenek kita, mbah kita itu kalau pagi ke sawah itu berarti mata pencariannya sebagai apa? Petani. Ya, dan masih banyak yang lainnya, gitu ya. Nah, gampang kan? Iya, baik. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 30. Jelaskan keunikan Ramadan pada gambar di samping ya. Ramadan ini keunikannya apa? Ya, ini tadi sudah ada bilangan ABCD. Oh, belum ya? Oh iya. Ini namanya rumah adat. Kalau berwarna mudah mencernanya, mudah menulisnya. Ini namanya adalah rumah adat Tongkonan. Rumah adat apa? Tongkonan. Berasal dari mana? Dari Sulawesi ya? Ya, Sulawesi. Baik, rumah adat Tongkonan itu cirinya, uniknya adalah ini, bentuk. Loh, sebentar. Ini rumah adat Tongkonan apa gadang ini? Ya, kita cek sekali lagi nih gambarnya, view-nya ini ya. Tongkonan apa gadang ini? Ya, Tongkonan ya. Ya, baik. Baik. Cirinya, uniknya itu adalah ini, atasnya ini ya, atasnya bentuknya seperti ini. Iya, melengkung seperti ini. Apa seperti apa? Seperti perahu. Berarti atapnya berbentuk lengkungan seperti perahu. Atap berbentuk lengkungan seperti perahu, berbentuk lengkung. Ini ya, atapnya berbentuk lengkung seperti perahu. Yang kedua ya, biasanya di depan rumahnya ini nanti ada tanduk kerbau ya. Berarti apa? Ada tanduk kerbau. Apa? Saya ulangi, ada tanduk kerbau di depan rumahnya ya. Ya, ada tanduk kerbau. Ada tanduk kerbau ya di depan rumahnya. Ya, seperti itu ya.
Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi ini namanya rumah adat Tongkonan. Ciri khas pertama adalah ini ya, atapnya lengkung, berbentuk seperti perahu, ya. Ya, seperti itu ya. Iya. Kemudian biasanya di depan rumah atau di bangunan ini nanti ada tanduk-tanduk kerbau. Jadi semakin banyak tanduk kerbaunya, maka dia kastanya atau boleh dibilang semakin tinggi, semakin kaya, seperti itu ya. Ya, itu anak-anak sekalian ya. Ya, ini saja yang bisa Pak Irfan sampaikan. Mudah-mudahan hasil pekerjaan kalian maksimal, memiliki nilai yang bagus semuanya. Ya, itu anak-anak sekalian ya. Pak Irfan berpesan, jangan lupa selalu belajar walaupun sejenak. Raih cita-citamu demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.